Ya, puji Tuhan. Saya percaya semua sehat, semua dalam keadaan baik, dan terus mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena kesaksian-kesaksian saudara menginspirasi, memberi kekuatan bahwa sekalipun di masa pandemi seperti ini, tetapi Tuhan selalu melakukan mujizatnya yang luar biasa sehingga kita masih bisa makan sampai hari ini. Saudara, tema firman Tuhan hari ini bahwa mujizat itu nyata, amin. Ya, yang perlu saudara tahu bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan dan ada bagian yang memang Tuhan harus kerjakan untuk kita. Makanya hari ini saya ingin membawa saudara dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Puji Tuhan. Saudara, waktu ini sekarang sudah lagi 15 menit jam 7 ya. Saya usahakan khotbah hari ini cuma setengah jam saja. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang benar-benar membuat saya bisa melihat bahwa terlalu mudah Tuhan melakukan mujizat. Ternyata mujizat tidak perlu kita kejar, sebab Tuhan mampu melakukan mujizat di tengah orang-orang yang bereaksi benar, di tengah orang-orang yang berespon benar, sehingga perkara mujizat itu terlalu mudah untuk Tuhan lakukan. Saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan mampu mengubah kekurangan menjadi sebuah kelimpahan. Karena itulah cara kerja Yesus yang sampai hari ini tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Coba saudara perhatikan bahwa Simon Petrus adalah seorang yang sangat kaliber di dalam menangkap ikan. Karena kerjanya mereka setiap hari adalah menangkap ikan. Tetapi coba saudara perhatikan bahwa sebenarnya Yesus gampang saja untuk memerintahkan ikan-ikan itu untuk lompat ke perahunya Simon Petrus. Tetapi Yesus tidak pernah mengajar kita serba instan dalam menangkap buruan kita. Yang kita perhatikan di sini, coba saudara lihat bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus Simon Petrus kerjakan di sini adalah kita lihat dia harus berjuang. Dia harus mendorong perahu, dia harus menebarkan jala, bahkan dia harus menarik jala itu dengan sekuat tenaga. Saya melihat di sini bahwa ternyata Tuhan kalau melakukan mujizat, dia bukan sekedar melakukan mujizat, tetapi dia sedang membentuk karakter kita, sedang membentuk pola pikir kita bahwa untuk sebenarnya melihat mujizat Tuhan, mari tetap
Anda dan saya harus bereaksi yang benar, harus bertindak, bukan sekedar iman, bukan sekedar percaya, tetapi harus bertindak. Saya lihat Simon Petrus ini adalah satu pribadi yang benar-benar perlu kita contohi, bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin di tengah pekerjaan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan akan memperlihatkan kepada kita satu mujizat yang besar, asalkan kita ini punya etos kerja yang dapat membuat orang lain terberkati dengan kondisi kita, keberadaan kita, dan karakter kita. Coba saudara perhatikan bagaimana Simon Petrus ternyata dia adalah seorang yang rajin bekerja. Sebab kita perhatikan dalam pembacaan kita hari ini bahwa dikatakan dia kerja sepanjang malam, bahkan dia sudah mencuci jala. Berarti ini orang adalah pribadi yang benar-benar bukan pribadi yang malas, tetapi kita lihat dia orang yang rajin. Kata firman begini, orang yang rajin pasti akan menangkap buruannya. Orang rajin pasti akan dihargai Tuhan. Orang rajin pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ternyata ini salah satu kunci kenapa kita bisa mengalami berkat Tuhan. Salah satunya adalah mari rajin melakukan tugas panggilanmu, baik dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Coba perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah ikut kerjasama dengan orang malas. Bahkan orang malas dikatakan belajar kepada semut. Orang malas itu akan menjadi miskin dan sengsara. Orang malas itu kerjanya hanya berfoya-foya dengan kehidupan. Dia tidak pernah menggunakan peluang-peluang yang ada sekarang. Dia tidak mempergunakan waktu yang ada untuk dia cekatan dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi orang malas itu ya bangun pagi tidur lagi, begitu mungkin saudara ya. Belum lagi dia ngoceh. Tapi saya percaya semua kita yang ikut streaming hari ini dalam ibadah online, semua kita tergolong orang-orang yang rajin, yang berespon benar di tengah pandemi. Sehingga seperti kesaksian dari Hong Kong tadi, walaupun gaji dipotong karena keadaan dan karena situasi, tetapi ketika kita menyadari bahwa pandemi ini sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk kita, maka kita tidak akan menjadikan pandemi ini atau tantangan ini menjadi sesuatu beban yang berat buat kita. Tetapi justru saya lihat Ibu Lana yang dari Hong Kong malah makin kreatif, sehingga tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Nah, inilah cara Tuhan menghargai tangan orang rajin, bahwa sesungguhnya orang rajin tetap akan diberkati sekalipun keadaan bisa berubah. Yang kedua, saya lihat kunci untuk kita diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pelayanan, yaitu tekun dalam melakukan segala sesuatu. Orang tekun itu adalah orang yang ulet, dia gigih dalam berusaha. Bahkan kita lihat Simon Petrus sepanjang malam dia harus bekerja, walaupun terkadang harus mengalami kegagalan. Bukankah ini yang kita alami dalam menjalankan pekerjaan dan pelayanan kita di hadapan Tuhan? Ada terkadang kita juga mengalami kerugian, ada kalanya kita mengalami kegagalan, ada kalanya kita mengalami kemunduran. Tetapi malah Tuhan mengatakan tebarkan jala. Nah, ini satu hal yang saya lihat bagaimana Simon Petrus walaupun dalam kondisi yang sepertinya gagal, dia tidak menemukan apa-apa, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak menyerah. Bahkan dikatakan dia tebarkan jala lagi. Padahal loh saudara, sepanjang malam dia sudah bekerja keras. Bukan nganggur ya, dia bekerja keras. Dia tidak tangkap buruan apa-apa. Tetapi kali ini Tuhan Yesus datang dan mengatakan tebarkan jala lagi, tebarkan jala lagi. Saudara, tidak tahukah kita bahwa kita sedang diajarkan Tuhan bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah kita bermasa bodoh dengan keadaan. Percayalah selalu akan ada cara Tuhan untuk membawa kita bisa melihat bahwa mujizat itu nyata. Saya yakin bahwa
Orang-orang yang tekun, merekalah yang akan melihat pencapaian target, merekalah yang akan melihat tujuan kehidupannya itu akan sampai pada sasaran yang tepat. Makanya saudara, jangan sedikit-sedikit bekerja tuh ya capek, lelah, ngomel, mengeluh. Bukankah Tuhan selalu ajar kita bahwa ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kerjakan itu dengan ketulusan hati. Karena orang yang tulus hatinya, Tuhan akan curahkan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Orang yang tulus hati, dia tidak akan pernah menuntut dan menuntut, tapi kerjanya orang tulus adalah selalu memberi yang terbaik. Makanya hari ini, apapun yang terjadi, walaupun engkau merasa gagal, tetapi tebarkan jala. Jangan sampai engkau trauma dengan keadaanmu, dan engkau tidak bisa memulai lagi apa yang engkau kerjakan dengan keahlianmu. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kita, tebarkan jala. Tebarkan jala. Karena justru pada saat Tuhan bicara tebarkan jala, Anda akan melihat sumur yang lain bisa ditutup, tapi Tuhan bisa membuka sumur yang baru. Pintu yang lain bisa mungkin kita lihat ada tertutup, tetapi ada Tuhan yang sanggup membukanya. Makanya saudara, tetaplah bertekun dalam pekerjaanmu. Ingat, pekerjaanmu adalah panggilan. Jadi sesungguhnya ketika engkau melayani, engkau bekerja, berarti engkau sedang melayani Tuhan. Yang berikutnya, saya melihat Simon Petrus ini sangat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saya melihat bahwa mencari nafkah itu sebuah kewajiban kita, apalagi kita ini tampilnya sebagai seorang mama, sebagai seorang papa. Saya percaya bahwa ada tanggung jawab yang mengikuti kita ketika kita tampil sebagai papa, sebagai mama di dalam keluarga. Dan saya mengatakan bahwa Anda sebagai papa, Anda sebagai mama, Anda adalah pahlawan di dalam keluarga. Kenapa? Saya katakan Anda adalah pahlawan di dalam keluarga karena sesungguhnya pada saat engkau melihat mungkin tidak ada apa-apa di rumah, maka engkau sebagai seorang papa, sebagai seorang mama, engkau tidak akan pernah bisa melihat anakmu tidak makan. Tentunya tanda bahwa Anda bertanggung jawab, Anda akan berusaha untuk mencari nafkah. Tanda kedewasaan seseorang adalah dia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sudahkah Anda bertanggung jawab dengan kehidupan? Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara sebagai mama, sebagai seorang papa, sebagai seorang pelayan Tuhan? Dan saya lebih khususkan misalnya di dalam pelayanan-pelayanan kita di gereja, pelayanan-pelayanan kita di persekutuan. Ya, apapun yang telah dipercayakan kepada saudara, mari kerjakan itu semua dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang walaupun waktu Anda pelayanan Anda tidak dibayar, ya mungkin tidak dipedulikan, tapi ketahuilah bahwa apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Apa yang tidak mampu dibalas oleh manusia, percayalah ada Tuhan yang mampu membalasnya. Tuhan hanya ingin melihat bertanggung jawabkah engkau dengan pekerjaanmu, bertanggung jawabkah engkau dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Yakin percaya ketika engkau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya engkau yang sudah bergaul karib dengan Tuhan, makin hari engkau makin tumbuh di dalam Tuhan, makin hari engkau makin dewasa di dalam Tuhan. Karena tanda kedewasaan itu adalah engkau mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Berikutnya, saya melihat orang yang selalu dekat dengan Tuhan, yang tanggap dengan maunya Tuhan, dia selalu punya relasi yang baik dengan nelayan-nelayan yang lain. Karena itulah yang dilakukan oleh Simon Petrus. Karena saya lihat bahwa ternyata kita ini kan makhluk sosial, ya, yang kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Kita butuh orang lain. Kita tidak bisa sukses sendirian. Kita juga butuh orang lain. Saudara punya perusahaan besar tanpa ada pekerja di dalamnya, saudara tidak akan melihat usahamu akan maju, akan berhasil, akan berkembang. Jadi saudara perhatikan bahwa di dalam engkau mengerjakan tugasmu, baik engkau bekerja, baik engkau melayani,
Hargai orang-orang yang di sekelilingmu. Jangan pernah engkau meremehkan orang-orang di sekelilingmu. Saudara, kalau engkau benar-benar adalah anak Tuhan, adalah hamba Tuhan, ya, tentunya saya mau katakan, hubunganmu dengan orang lain juga engkau harus perhatikan. Banyak orang yang saya lihat sekarang ini, ya, juga masa-masa yang lalu, diberhentikan dari pekerjaannya karena Anda kurang menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit ribut dengan orang lain, dikit-dikit tengkar. Bahkan terkadang orang yang mengaku orang percaya, tetapi seringkali dia curang dalam pekerjaannya. Bahkan kita lihat dia mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Saudara, akhirnya Anda dipecat, akhirnya di PHK, akhirnya Anda tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Makanya Tuhan mengajarkan kita bahwa hargai setiap apa yang Tuhan percayakan kepadamu, hargai juga orang-orang yang berdekatan denganmu, sehingga orang-orang yang di dekatmu akan merasa nyaman. Karena apa? Kehidupanmu membuat mereka ini tenang, membuat mereka diuntungkan, membuat mereka merasa kehadiranmu menjadi berkat bagi mereka. Nah, saya lihat bagaimana Simon Petrus benar-benar dia ini peduli dengan perahu-perahu yang lain. Karena sesungguhnya saya lihat bahwa ketika dia dalam goncangan, ketika dia dalam kondisi yang terpuruk, dia masih berespon yang baik untuk mereka-mereka yang ada di sekelilingnya. Saudara, saya mau katakan bahwa hidup kita ini hanya karena kasih karunia Tuhan loh. Ya, kalau saya perhatikan, hidup dalam kasih karunia Tuhan itu adalah sebuah keberuntungan, ya. Jadi kalau kita merasa kita ini orang beruntung, harusnya kehadiran kita di dalam sebuah perusahaan membuat perusahaan yang kita kerja, perusahaan itu merasa diuntungkan karena kehadiran kita. Biarlah orang lain diuntungkan karena hadirnya kita di dalam komunitas itu, ya. Ciptakanlah suasana yang nyaman. Bahkan mungkin kalau engkau punya keahlian, ciptakanlah prestasi-prestasi yang membuat orang lain bisa diberkati karena kehadiranmu. Ciptakanlah prestasi yang hebat di tengah kantor yang engkau sedang bekerja, di tempat di mana engkau diutus Tuhan. Biarlah kehadiranmu membawa dampak positif bagi orang lain. Saudara, saya melihat Simon Petrus, ya, dalam kondisi dia terpuruk, dalam kondisi dia pun kurang, dia kerja sepertinya tidak ada hasil, bahkan dikatakan gagal. Tetapi saya lihat waktu Tuhan Yesus tegur sapa dengan Simon Petrus, ya, bahkan Tuhan Yesus bilang, aku mau pakai perahumu, ya. Tetapi saya lihat bahwa pribadi Simon Petrus ini benar-benar mau berempati walaupun dia sendiri lagi susah. Dia lagi mikir, waduh, aku ini loh sudah bekerja keras sepanjang malam, aku tidak punya apa-apa, tidak ada hasil. Tetapi saudara lihat, waktu Tuhan Yesus mau pakai perahunya, malah dia ini, ya saya lihat dia mau berempati, dia mau meminjamkan perahunya kepada Yesus. Dia bantu Yesus untuk mendorong perahu itu. Bahkan saya lihat dia tetap melakukan hal yang baik walaupun kondisinya kurang baik. Ini yang paling sulit, saudara, kalau di zaman sekarang ini, ya. Sulit sekali kita berbuat baik di tengah kondisi kita yang kurang baik. Tetapi coba kita melihat contoh daripada Simon Petrus. Dalam kondisi dia kurang nyaman, kurang baik, bahkan mungkin dia bisa lemah, ya saudara, karena kerja nggak ada hasil. Tetapi saya melihat bagaimana dia mengutamakan kepentingan Yesus pada waktu itu. Bagaimana dia mau meminjamkan perahunya untuk Yesus pakai untuk berkhotbah. Saudara, saya lihat bahwa benar-benar ini satu pribadi yang luar biasa. Di tengah kesusahan dia tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan hanya pas butuh Yesus, butuh Tuhan, baru kita mau dekat dengan Tuhan.
Saya tahu bahwa Simon Petrus ini adalah pribadi yang benar-benar terlihat bagaimana dia ini orang baik. Walaupun ya ada karakter-karakter yang mungkin karena dia seorang nelayan, dia orang yang keras. Tetapi di balik karakter yang keras, saya melihat ada sesuatu yang baik dia bisa lakukan untuk Yesus. Paling tidak, saya lihat bahwa dia bukan orang yang pelit. Dia bukan orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Aku ada masalah, ngapain aku bantu orang? Mungkin begitu ya. Tapi Simon Petrus beda. Dia mau utamakan Tuhan. Dia mau siapkan perahu untuk Yesus. Bahkan dia dengar firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan, setelah Simon Petrus yang mendengar firman Tuhan, maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Saudara, orang yang bereaksi benar, merespon apa maunya Tuhan, mau dengar firman Tuhan, coba perhatikan, pelipat gandaan berkat itu terjadi. Walaupun itu sangat mustahil, tetapi bukankah Tuhan dapat melakukan perkara-perkara mustahil dalam kehidupan ini? Memang di Alkitab, saudara, banyak sekali perkara-perkara mustahil yang tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita. Tetapi itulah cara kerja Tuhan. Bagaimana dia dapat melakukan segala sesuatu di luar nalar kita. Makanya libatkan Tuhan dalam pergumulanmu, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, sehingga engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membuka peluang-peluang bisnis untukmu. Walaupun terkadang engkau merasa pandemi ini sangat berat untuk kita lewati, tetapi yakin bahwa dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kondisi kurang sekalipun, kerja tidak ada hasil, tetapi kita punya keyakinan bahwa segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Saya yakin Tuhan akan bertindak di tengah keterbatasan kita. Buktinya sampai hari ini saya bisa melihat mujizat itu nyata. Saya bisa melihat sampai hari ini perkara-perkara supranatural Tuhan kerjakan untuk saya dan untuk saudara. Saudara, saya tidak perlu melihat orang lain dengan kesaksiannya yang hebat, tetapi bagaimana hari-hari ini saya mengalami perkara-perkara supranatural dengan Tuhan. Bahwa sekalipun semua lagi terjun bebas, tapi saya mengalami di mana Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang Tuhan lakukan kepada Simon Petrus. Walaupun dalam kondisi kurang, semuanya sepertinya tidak ada hasil, tapi dari kekurangan Tuhan bisa ubah menjadi sebuah kelimpahan. Karena itulah cara kerja Yesus untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Walaupun ini otak tidak bisa cerna, walaupun kita menganggap ini tidak mungkin, tetapi saudara, coba perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pastikan hari ini engkau yang mungkin merasa terpuruk, jangan pernah mengukur Tuhan karena kekuranganmu. Jangan pernah jadi orang pelit karena merasa aku aja tidak cukup. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kita, mari tabur yang baik. Roti yang engkau makan bisa saja habis, tapi benih yang engkau taburkan itu tidak akan pernah habis. Melainkan itu secara terus menerus Tuhan akan limpah-limpahkan dalam hidupmu. Itu akan kembali dicurahkan di dalam perbendaharaanmu. Hari ini saudara, Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan pernah takut dengan badai dan gelombang yang sedang terjadi. Walaupun kita bekerja, sepertinya banyak yang terhambat, tetapi sekali Tuhan bertindak, kelimpahan akan terjadi. Sekali Tuhan berfirman, semuanya pasti jadi. Untuk itu saudara, saya memberikan saudara satu kekuatan. Karena saya alami saudara bagaimana saya setiap hari harus menangis di dalam hadirat Tuhan. Karena kebutuhan makin meningkat. Anak sekolah yang SPP-nya pun tetap aja ya tidak dapat diskon yang begitu banyak. Ya pasti cuma sekian persen. Dan ini sesuatu yang membuat
Saya sebagai seorang mama juga bergumul, sama seperti ibu-ibu yang lain juga di sini. Saya percaya semua bergumul karena kita punya tanggung jawab yang mengikutinya. Tetapi saya melihat sampai detik ini betapa Dia pelihara kita semua. Tadi ada beberapa orang yang telepon saya sampai saya menangis karena ada rekan-rekan jemaat yang mendapat sakit corona, lagi di ICU, yang sudah beberapa hari di ICU belum sadarkan diri. Saya cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka-mereka yang mengalami bencana ini, ujian ini. Saya cuma bisa berdoa supaya kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian hidup. Saya kaget ada beberapa yang saya layani, saudara, hari-hari ini ternyata mereka lagi dalam pergumulan. Bukan sekedar kebutuhan makan, minum, pakai, tapi bagaimana mereka berjuang di ICU antara hidup dan mati. Sempat saya tadi cuma bisa menangis, meneteskan air mata. Saya bilang, dalam segala hal Tuhan punya rencana yang luar biasa. Makanya engkau yang hadir pada saat ini, tidak pantas kita semua protes dengan Tuhan. Kalau engkau sekarang ini masih bisa bernafas, engkau tidak sesak napas, engkau masih bisa makan, masih bisa jalan, itu satu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Gak pantas kita mau mengeluh saat ini kepada Tuhan, karena dengan adanya perpanjangan umur saja itu suatu anugerah Tuhan. Untuk itu jangan pernah malas untuk cari hadirat Tuhan. Jangan pernah malas untuk kerja, walaupun kerjamu sepertinya tidak maksimal, untuk gajinya tidak maksimal maksudnya, tapi percaya satu persatu Tuhan akan menyelesaikannya. Engkau tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Engkau akan melihat perahumu, Tuhan akan curahkan ikan yang besar-besar, sehingga dengan engkau dicurahkan berkat yang besar-besar, ikan yang besar-besar. Engkau akan menolong perahu-perahu yang lain. Engkau akan berbagi dengan perahu-perahu yang lain. Sehingga itulah yang saya namakan, engkau akan selalu membuat orang lain diuntungkan karena kehadiran. Engkau akan selalu tampil sebagai orang yang membuat orang lain bahagia karena kehadiranmu. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, mari jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Mari engkau yang sudah diberkati Tuhan, ingat alasannya Tuhan memberkati engkau, supaya engkau jadi saluran berkat. Saya pastikan semua yang hadir pada persekutuan doa Dore Ministry, saya yakin bahwa tangan saudara dipercaya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya percaya bahwa dalam kondisi seperti ini, perahumu tidak tenggelam, karena Yesus jadi juru mudimu. Tuhan akan mengadakan keperluan. Dan satu yang saya mau katakan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Selanjutnya ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Lihat ke depan. Ada perkara dahsyat Tuhan akan kerjakan untukmu. Maju terus. Dan seperti tema Dore Ministry, ya, never give up. Jangan pernah menyerah. Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Tuhan pasti buka jalan. Sehingga apa yang selama ini engkau kerjakan yang belum menghasilkan, percaya hari ini, besok dan seterusnya itu akan mendatangkan hasil. Anggap apa yang engkau kerjakan, engkau sedang tabur benih, sehingga besok engkau tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Besok engkau akan melihat taburanmu akan menghasilkan tuaian yang dahsyat. Tuhan memberkati kita. Damai sejahtera Tuhan selalu ada untuk saya dan untuk saudara. Dan saya percaya semua kita akan mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dan setidaknya kita bisa membuat orang lain bahagia dengan keberadaan kita. Setidaknya dengan kelebihan kita bisa membantu perahu yang lain. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Cukup sampai di sini. Saya percaya semua kita dalam berkat dan pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada host, karena kita ini ada acara spesial, karena kita memperingati Hari Raya Imlek, dan juga kita
Di bulan ini ada acara Valentine. Jadi saudara, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Saya serahkan kembali ke host kita malam hari ini. Silakan Ibu Lia.